Musik terlalu banyak dimainkan di negeri ini, tetapi terlalu sedikit untuk dibaca, kata kritikus musik Suka Harjana. Melalui musik seharusnya kita bisa belajar tentang kearifan, kebijaksanaan, nilai-nilai sosial kemanusiaan, spiritual, serta semakin menghargai keberagaman budaya Nusantara. Lebih dari sekedar hiburan sesaat. Rendahnya perhatian terhadap kultur literasi musik di negeri ini memotivasi Art Music Today untuk mempersembahkan program ini. Selama Ramadan akan ada berbagai konten menarik seputar literasi musik. Semuanya disajikan melalui platform digital yang bisa kamu akses di mana saja, sembari menanti buka puasa atau sebelum istirahat malam. Selamat datang di Li Ramadan, literasi musik sepanjang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Ekasari. Saya akan membacakan salah satu bagian dari buku Psikologi Musik karya Prof. Johan, yakni mengenai musikalitas, warisan atau perolehan. Mari kita mulai. Bila benar musikalitas didasari oleh evolusi, maka terdapat beberapa aspek yang memengaruhi secara genetis. Banyak diskusi mengindikasikan bahwa manusia tidak dikuasai oleh insting, sehingga jelas bahwa ada aspek tertentu yang tidak dikendalikan oleh genetika, namun harus melalui pembelajaran. Kontroversi mengenai apakah musikalitas merupakan warisan atau diperoleh dari belajar sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Menurut Shishore tahun 1938, berdasarkan pengalaman kami melakukan pengukuran terhadap kompetensi sensori, bahwa kapabilitas dari rasa pitch, waktu tempo, kekerasan suara dinamika, dan timbre adalah sangat mendasar. Dalam artian, semua itu hadir sebagai bawaan sejak lahir dan berfungsi sejak awal masa kanak-kanak. Pandangan bertolak belakang dari Lundin tahun 1967 mengatakan, walau beberapa faktor biologis tertentu merupakan warisan, tetapi perilaku musikal diperoleh dari proses panjang interaksi seseorang dengan stimuli musik. Setiap manusia normal memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Informasi yang menentukan ada tidaknya ciri khusus pada masing-masing orang dikodifikasikan ke dalam 3 juta gen atau plasma pembawa sifat yang seluruhnya didistribusikan oleh 23 pasang kromosom. Pengaruh genetis terhadap semua bawaan dapat ditentukan oleh kandungan kimiawi khusus dari gen pasangan berupa interaksi beberapa pasang gen yang sesuai. Informasi terbatas mengenai faktor genetik ini langsung terlihat betapa kompleksnya pertanyaan tentang warisan musikalitas. Proyek Human Genome yang dimulai tahun 1970-an bertujuan untuk memetakan komposisi molekul gen manusia. Para ilmuwan telah melakukan langkah maju dalam ilmu genetika. Beberapa perilaku atau sifat manusia telah ditelusuri sebagai pasangan gen yang khusus. Hingga pasangan gen khusus kemudian dapat dihubungkan dengan ciri perilaku yang khusus pula. Tetapi semua jawaban terhadap pertanyaan di atas kian menjadi spekulatif. Solusi yang umumnya dapat diterima berdasarkan aneka ragam data yang mempertanyakan musikalitas sebagai warisan atau belajar adalah premis yang mengatakan bahwa perilaku musikal merupakan fungsi dari organisme dan situasional. Sehingga ciri perilaku musikal sebagai subjek yang dimodifikasi oleh genetik maupun faktor lingkungan adalah sama baiknya. Werner dan Mickey tahun 1994 mengatakan bahwa perilaku musikal tidak hanya terbatas pada pengaruh lingkungan dan warisan genetik saja. Analogi untuk menggambarkan asumsi tersebut adalah melalui premis, yaitu benih jagung tidak akan menghasilkan gandum. Bagaimanapun faktor lingkungan seperti kadar keasaman tanah, jumlah curah hujan, dan sinar matahari atau ada tidaknya hama akan menentukan kapan jagung dapat tumbuh subur, sehat, atau sebaliknya. Untuk memposisikan warisan atau lingkungan yang bertanggung jawab terhadap atribut musikalitas ternyata tidak mudah. Sangat sulit membayangkan seorang pemain musik yang hebat seperti komponis, terapis, dan lain-lain
dapat secara tiba-tiba muncul tanpa belajar dan latihan bertahun-tahun. Sebaliknya, sama sulitnya menerima pandangan bahwa pemain yang buruk hanya membutuhkan latihan yang lebih banyak untuk menjadi hebat. Mungkin lebih jelas bila dipahami bahwa kebanyakan perilaku musikal merupakan hasil dari karakteristik bawaan yang direalisasi ke dalam serangkaian lingkungan tertentu. Beberapa kajian telah dilakukan untuk menentukan signifikansi dan relasi bermakna antara atribut musikal dengan atribut manusia yang lain. Misalnya ketajaman pendengaran, intelijensi, jenis kelamin, ras, dan keterampilan bidang seni di luar musik. Tanpa menghiraukan kriteria yang dibuat, maka hasil yang diperoleh juga beraneka ragam, sehingga menjadi sulit untuk dipertahankan. Bisa pula dikarenakan perolehan dari alat ukur musikologi yang kurang sahih. Meskipun demikian, dapat diasumsikan tanpa berdasarkan penelitian yang khusus bahwa orang yang kemampuan auditorinya baik akan berhasil dalam belajar musik, paling tidak sebagai pendengar yang hebat. Demikian sebaliknya, sangat masuk akal bila mengasumsikan bahwa orang yang berhasil secara akademis kemungkinan berhasil pula dalam hal musik. Musikalitas adalah inti dari makna manusia. Untuk menjadi manusia adalah menjadi musikal, dan menjadi musikal adalah menjadi manusia. Kenyataan yang tidak dapat ditolak dan ditawar adalah musik merupakan aspek perilaku manusia yang ada di mana-mana. Seperti istilah yang dikatakan Blacking tahun 1973, musik merupakan ciri khusus spesies manusia. Ciri tersebut ditunjukkan melalui dua karakter. Pertama, semua anggota spesies memiliki ciri. Antropolog menyebutkan bahwa manusia di semua tempat ikut serta dalam perilaku musikal. Kedua, hanya spesies tertentu yang memiliki ciri khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia merupakan spesies khusus yang memiliki perilaku musikal. Biasanya, dalam terminologi penelitian yang terkait dengan psikologi musik, sering digunakan subjek dengan kriteria musisi non-musisi, tetapi kemudian istilah itu dianggap tidak tepat. Karena kaidah umum percaya bahwa secara alamiah semua manusia adalah musikal. Sebelum itu bahkan digunakan terminologi yang diakui dan dianggap lebih akurat sekaligus lebih aneh adalah musisi naif dan musisi luar biasa, atau musisi formal dan musisi informal. Padahal, pada banyak pembahasan diakui bahwa semua orang dapat merespons musik, seperti halnya kemampuan bahasa dan berbicara dalam budayanya. Namun, di luar dari perdebatan tentang masalah musikalitas tersebut, ada satu hal yang sepatutnya kita yakini, yaitu siapapun kita, dari manapun kita semua berhak untuk bermusik. Begitu pula kita berhak untuk mengembangkan literasi musik dan literasi tentang musik. Demikian pembacaan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.